Shalom dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan pada hari ini. Hari yang dipercayakan Tuhan adalah waktu yang baik untuk membangun hubungan dan persahabatan dengan Tuhan, supaya kehidupan kita penuh dengan keceriaan, sukacita dan bahagia pada hari ini. Supaya pekerjaan kita, tugas-tugas kita, bisnis kita, usaha kita, dan apa saja yang kita lakukan, kegiatan akan membawa keberhasilan yang gemilang bersama dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan berguna bagi kehidupan orang lain dan bagi kita sendiri. Orang lain akan menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita sesungguhnya tidak sanggup berbuat kebaikan karena kita tidak memiliki kebaikan sebagai orang berdosa. Tetapi kebaikan Tuhanlah yang sudah mengisi hati kita, kehidupan kita, dan kita sudah merasakan betapa ajaibnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan itu dapat kita salurkan kepada orang lain juga, supaya orang lain juga menikmati kebaikan-kebaikan Allah dan banyak jiwa yang diselamatkan. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan yang kita nikmati, itulah yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada orang lain melalui kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 22, kebaikan adalah salah satu buah roh, oleh karena kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan tinggal di dalam firman Tuhan dengan berjalan bersama-sama dengan Yesus, sehingga kebaikan-kebaikan itu disalurkan kepada orang lain. Kebaikan adalah salah satu sikap yang terpuji dan karakter yang baik dari orang Kristen. Kebaikan adalah satu kekuatan iman untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan. Kebaikan adalah energi rohani untuk melenyapkan sifat dan rasa dendam yang mementingkan diri sendiri. Kebaikan adalah sarana untuk membangun persahabatan kita dengan orang lain dan juga dengan Tuhan. Itu akan menerima kita dan berterima bagi orang lain. Kebaikan itu dapat membuka jalan yang buntu dan solusi untuk persoalan-persoalan kehidupan kita. Kebaikan yang ditebarkan dan dibagikan sekecil apapun akan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang yang menerima kebaikan itu. Kebaikan adalah salah satu kuasa yang dapat mengubah pola pikir banyak orang dan kehidupan seseorang. Taburkanlah kebaikan dan jangan berhenti karena berbagai halangan dan rintangan. Kebaikan Anda bermanfaat bagi banyak orang, dan itu tindakan yang terpuji di hadapan Tuhan. Air tuba dibalas dengan air susu. Itulah kebaikan-kebaikan, saudaraku. Apapun yang dilakukan orang kepada kita yang tidak baik atau kurang menyenangkan, tetaplah menebarkan yang baik. Sebab bukan siapa yang terbaik di dunia ini, tetapi siapakah yang melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kebaikan adalah hukum tabur tuai. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 9. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai apa yang sudah kita taburkan, yaitu kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jika kita tidak menjadi lemah dan teruslah menabur kebaikan, karena kebaikan akan bertumbuh, kebaikan akan berbuah dan menghasilkan dalam kehidupan orang lain dan juga kehidupan kita bersama dengan Kristus. Anda dapat memberi perhatian dan sifat kepedulian kepada orang lain di sekitar kehidupan Anda. Anda dapat melakukan senyum dan berlaku ramah kepada orang lain. Anda dapat menyatakan rasa simpati dan empati kepada mereka yang membutuhkan. Anda dapat mengunjungi dan bersahabat dengan semua orang. Anda dapat membangun silaturahmi, kekeluargaan, kerabatan, dan persahabatan kepada semua orang. Saudaraku, itulah kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Bukan hanya memberi sesuatu,
harta, benda, atau uang. Ada banyak bentuk kebaikan yang kita tebarkan dan bagikan kepada orang lain, sehingga semua orang akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik dan Allah yang ajaib bagi setiap orang berdosa. Setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan akan kembali dengan sendirinya kepada kita. Kebaikan mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Kehidupan adalah kekuatan iman dan energi rohani bagi kita dan bagi orang lain. Maka saudaraku, perbuatlah selalu kebaikan dalam hidupmu dan kepada orang lain. Kebaikan dari Allah melalui diri kita akan menjadi saluran-saluran kebaikan dan keselamatan bagi orang lain. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengapa? Karena Tuhan sudah dekat. Kebaikan itu berkuasa mengubah dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya mengundang Anda hari ini untuk menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran di mana saja dan kepada siapa saja Anda bertemu dengan orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Akan tiba waktunya kita akan menuai hasil dari kebaikan yang kita taburkan. Jangan jemu-jemu menabur kebaikan, karena Tuhan akan menggunakan itu untuk mengubah kehidupan banyak orang dan menyelamatkan orang lain. Kedatangan Tuhan sudah dekat dan amat dekat sekali. Rasul Paulus mengatakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Saudaraku, kebaikan adalah satu kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Kebaikan adalah satu berkat untuk orang lain dan bagi kita. Kebaikan adalah satu kasih dan menebarkan segala benih-benih yang baik untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan mengisi kehidupan kita hari ini dan membagikan kebaikan itu kepada semua orang di mana saja, kapan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.